Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurlaili Hidayati. Saya mahasiswa PPL dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan sementara menggantikan Ibu Alma untuk mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7D. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita dapat mengikuti pembelajaran online ini dengan lancar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah bersama-sama membahas mengenai pengertian Al-Quran, baik secara bahasa maupun istilah, serta kita juga telah membahas mengenai nama-nama lain dari Al-Quran. Baik, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai fungsi Al-Quran, baik fungsi Al-Quran dalam Islam maupun fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu fungsi Al-Quran dalam Islam. Ada yang tahu apa saja fungsi Al-Quran dalam Islam? Ya, benar. Fungsi Al-Quran dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Kalau ada sumber hukum pertama, pasti ada dong sumber hukum yang kedua. Apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Yang pertama, sumber hukum pertama adalah Al-Quran, sumber hukum yang kedua adalah hadis. Yang ketiga siapa yang tahu? Ya, ijma atau kesepakatan ulama. Kemudian ada lagi yang keempat yaitu qiyas atau apa? Qiyas, ya benar. Kemudian keempat sumber hukum Islam tersebut artinya apabila kita menjumpai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, maka yang pertama kita harus mencari solusi di Al-Quran. Yang pertama di mana? Ya, Al-Quran, benar. Kemudian apabila di Al-Quran tidak ada solusinya, maka kita mencarinya di hadis atau sumber hukum yang kedua. Apabila di Al-Quran atau di hadis tidak ada jawaban atau solusi dari permasalahan yang kita hadapi, maka kita dapat mencarinya di ijma. Apabila di ijma tidak ada, kita dapat mencarinya di qiyas. Nah, kemudian fungsi Al-Quran dalam Islam yang kedua yaitu Al-Quran berfungsi sebagai konfirmasi atau informasi terhadap apa yang tidak diketahui oleh akal. Apabila akal tidak mengetahui tentang sesuatu, kita dapat mencarinya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran juga berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Ada yang tahu apa saja kitab terdahulu sebelum Al-Quran? Ya, benar, Zabur, lalu Taurat, dan yang ketiga Injil. Nah, terhadap ketiga kitab terdahulu ini, Al-Quran berfungsi sebagai hakim atau penentu apakah dalam kitab-kitab tersebut ayat-ayatnya sudah benar atau belum, sehingga dapat diketahui bahwa ketika Al-Quran diturunkan, maka tidak ada kitab-kitab yang turun setelah Al-Quran. Kemudian kita akan lanjut membahas mengenai fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu bukan Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Menjadi apa? Khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Nah, untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin, tentunya manusia memiliki pedoman hidup atau petunjuk hidup. Nah, maka Allah menurunkan juga Al-Quran sebagai pedoman atau petunjuk hidup manusia. Kemudian, untuk membahas mengenai fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengulas mengenai nama-nama lain Al-Quran. Ada yang masih ingat apa saja nama-nama lain Al-Quran? Ya, benar, ada Al-Huda,
ada Al-Furqan, ada Ad-Dzikr, ada Al-Bayyinah, Asy-Syifa, dan yang lain-lain. Nah, mengapa kita membahas lagi mengenai nama-nama lain Al-Quran? Karena dalam kehidupan sehari-hari pasti Al-Quran memiliki pengaruh untuk kehidupan manusia. Seperti yang pertama, nama lain Al-Quran Al-Huda, artinya petunjuk. Nah, Al-Quran diturunkan Allah ke bumi sebagai petunjuk untuk manusia. Nah, mengenai siapa sajakah manusia yang dapat diberi petunjuk oleh Allah, kita lihat dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa manusia yang mendapatkan petunjuk dari Allah yaitu manusia secara umum. Yang kedua, manusia yang bertakwa, dan yang ketiga adalah manusia yang beriman. Nah, dari ketiga manusia ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang mendapat petunjuk dari Al-Quran tidak hanya orang yang bertakwa atau beriman, tetapi adalah manusia secara umum atau manusia pada umumnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu Al-Quran sebagai Al-Furqan. Apa artinya? Ya, pembeda. Maka Al-Quran sebagai Al-Furqan ini berfungsi sebagai pembeda atau membedakan yang hak dan yang batil. Apa? Membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Demikian pembelajaran online mengenai fungsi Al-Quran dalam Islam dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk tugas berikutnya, maka seperti biasa, anak-anak memahami video pembelajaran dan merangkum apa yang ada di video pembelajaran di buku catatannya. Kemudian selanjutnya ada tugas kedua, yaitu anak-anak mencari nama lain Al-Quran dan disebutkan fungsi Al-Quran dari nama lain tersebut. Terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.